sebagai variabel X, kemudian kinerja sebagai variabel Y. Nah, ini ada datanya seperti itu. Nah, maka pertanyaannya, hitunglah uji korelasinya. Nah, jadi rank Spearman ini di topik ini gitu ya. Kemudian uji koefisien determinasi. Kemudian uji hipotesisnya. Nah, dari data ini ya, dari data ini maka kita bisa lihat, kita buat tabel. Jadi rankingnya itu kita lihat ini ya. Jadi misalnya ini kedisiplinan ya. Kemudian nanti di sini kinerja. Ini ranking X ini berarti ke sini ya. Ini ranking X-nya ini, maka dia peringkat satunya itu adalah di yang paling tinggi disiplinnya 92 ya. Nah, ini peringkat 1. Nah, habis 92 adalah 80 kan? Nah, dia peringkat 2 kan? Nah, baru nanti ada peringkat 3-nya karena habis 80 di bawah 77. Nah, kalau ini clear kan? 3. Gitu kan? Nah, baru nanti habis 77 dia 75. Ternyata ada 2. Ternyata ada 2, yaitu di ini 75 ini sama yang ini. Nah, karena ada 2, maka nilainya adalah 4 tambah 5 kan? Iya, 4 tambah 5 bagi 2. Nah, bagi 2. Nah, ini yang maksud saya, kaitan Wilcoxon itu dengan hitungan-hitungan rank Spearman ini lebih mudah kalian jangkau. Jadi itu yang maksud saya. Jadi materi UAS itu lebih cocok bentuk-bentuk seperti ini. Jadi ininya cocok dibanding kalau tadi yang sum test itu kan agak ini ya. Nah, jadi menghitung rank Spearman itu dengan membuat tabel seperti ini. Jadi ini rank Y-nya, ya ini rank X-nya. Rank X itu adalah kedisiplinan, kemudian rank Y-nya itu adalah kinerja, yang ini. Nah, sama, jadi kinerja itu yang paling tinggi kan nilainya, mana yang paling tinggi ya? 89. Oh ya, 89. Ini ya. Nah, ternyata dia peringkat 1. Nah, baru dia habis 89, dia di 80. 80-nya ada 2. Nah, iya. Kalau ini kita buat pakai aturan-aturan ini, maka ini nggak ada masalah nanti nilainya ini kan. Ini bisa kita hitung dengan cara DI square, yaitu dengan menghitung kuadrat dari DI-nya. D ini adalah perbedaannya ya. Jadi perbedaan dari selisih dari X sama Y ya. Ya, X sama Y-nya ini. Jadi kita jumlah ternyata dia 0. Nah, kalau yang ini kita hitung ternyata 31,5. Nah, baru kita hitung pakai model uji Spearman-nya ya, Spearman ini. Jadi ini RHO itu adalah sama ini. Nah, ini juga adalah ya RHO. Itu yang dimaksud dengan uji Spearman. Jadi besok di UAS ini harus dikuasai ya. Nah, jadi 1 dikurang 6 sigma D square dibagi N dalam kurung N square dikurang 1. Nah, ingat ini sigma D square-nya itu adalah yang ini. 31,5. Ya, 31,5 gitu ya. Ingat diskuarkan dulu baru disigmakan. Jangan disigmakan baru diskuarkan ya. Ini berbeda ya. Jadi ini dikuadratkan dulu masing-masing baru dijumlahkan, maka 31,5. Maka ini adalah 31,5 baru dibagi 10, N-nya 10 kan, karena angkanya 10, datanya 10, maka dia 10 dikuadratkan dikurang 1. Ya, hasilnya adalah 1, ini nilainya 189, yang ini adalah 990. Nah, ternyata nilai ini adalah 0,1909, yaitu 1 dikurang ini hasilnya 0,8091. Nah, karena hasilnya 0,81, maka dikategorikan kuat pada tabel interpretasi. Gitu ya. Nah, jadi ada ukuran-ukuran
tertentu untuk menghitung uji Spearman-nya. Nah, koefisien determinasi dengan catatan kita menghitung dari R square-nya, RHO square dikali 100% dari yang ini ya. Jadi ini 0,81 dikuadratkan baru dikali 100%. Ya, sehingga dia 66%. Artinya variabel kinerja dipengaruhi oleh variabel kedisiplinan sebesar 66%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya ini biasa lah ya kalau di penelitian-penelitian menghitung persamaan regresi. Tapi kalau di uji Spearman bisa kita hitung pakai cara seperti itu. Gitu, ya. Jadi sesuai dengan topiknya, bahwa di topik ini seputaran tentang uji Spearman dengan koefisien determinasi. Nah, kemudian kalau di uji hipotesis masalah korelasi, ya ini pakai biasa ya, jadi pakai H0 atau HO itu tidak ada hubungan. Kemudian kalau dia analisisnya tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan ya. Nah, ini kita hitung, ingat alfa ini berarti satu arah ya, 0,01 atau 1%. Nah, kita hitung pakai Z hitung. Ya, Z hitung. Kemudian nanti kalau dia lebih besar ya, Z-nya ya. Kalau Z-nya lebih besar dari Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka dia ditolak. Ya, kemudian perhitungan RHO-nya, Z hitungnya adalah 2,5, yaitu dari yang rumusnya ini tadi ya. RHO per 1 dibagi akar N kurang 1. Maka dapatnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian Z-nya ternyata kita peroleh 0,495. Nah, ada yang mau nanyakan nggak kenapa 0,495? Kalau nggak ada yang nanyakan, saya anggap sudah bisa. Sudah ya? Oke, kalau tidak ada, maka bisa ya. Jadi 0,495 dari tabel ya. Yang tabel dari tadi tabel, ya. Pak. Ya, yang 50% dikurangi ya. Oke. Nah, kemudian kalau dia misalnya nanti Z-nya, Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0-nya ditolak. Ya, atau berarti dia ada hubungan. Ya. Kalau H0-nya ditolak, awalnya kan analisis dia kan tidak ada hubungan H0-nya. Jadi H0-nya tidak ada hubungan. Karena dia ditolak, maka ada hubungan. Nah, itulah yang dimaksud dengan menghitung dengan uji Spearman. Nah, di materi UAS-nya juga ada aplikasi SPSS. Nah, jadi menghitungnya, maka siapkan datanya, kemudian dihitung melalui SPSS. Nah, ini kalau saya memang SPSS saya sudah nggak ada lagi di laptop, tapi udah umum lah. Jadi kalau beli buku statistik biasanya di buku itu sudah ada softwarenya SPSS. Jadi tinggal di install ya, masukin ke sini. Nah, masukin berarti 1, tulis kedisiplinan, kinerja 75, 80 dan seterusnya ya. Nah, ini masukin data ya seperti ini ya. Ada yang sudah pernah pakai SPSS? Saya belum. Sati sudah? Saya belum. Sati belum. Oh, belum. Nah, tapi ada softwarenya? Nggak ada juga, belum punya. Oh, belum punya? Iya. Oh, belum punya. Berarti ini berbayar kah, Pak? Sebenarnya sih nggak berbayar. Misalnya nih, kalian beli buku tentang statistik nih di Gramedia, ya kan? Biasanya sudah ada dia kasih CD-nya. Kemarin saya ngecek ke Google, linknya nggak punya Pak di SPS ini. Saya kan juga ngecek tuh kemarin. Nggak ada download ya. Oh iya, kalau di download memang susah. Tapi misalnya di Gramedia nih, kalian beli buku tentang statistik. Nah, biasanya di situ ada. Berarti Mbak Sati beli aja
saya minjem dah CD-nya Mbak. Ya, biasanya ada di download, nanti ada tuh running SPSS. Saya Tapi dulu beli. bisa kan ya, beli CD berame-rame ya? Saya dulu beli, cuman pada saat saya beli itu laptop saya kan diinstal ulang, jadi hilang semua softwarenya. Wah, jadi bukunya ada. Nah, kan di dalam buku itu biasanya CD-nya waktu di Gramedia kan, saya beli lah kan. Nah, begitu. Hah? Mbak Ya, Sati, kita patungan jadi, yuk, beli yuk Mbak. Sekelas Tapi patungan. laptopku nggak ada CD roomnya. Iya, aku juga nggak ada. Gimana tuh? Pakai USB dulu kali di Iya. Atau Kalau saya dulu udah ada, tapi laptop saya kan diinstal ulang sehingga apa namanya ini. Jadi bukunya ada. Kalau mau nanti bukunya saya kasih ke kalian. Tapi CD-nya nggak ada karena CD-nya udah ini. Oh, Pak, yang Spareman ini di PPT kita nggak ada, Pak. Boleh nggak, Pak, ini di-upload di Google Classroom, Pak? Apa PPT-nya ini, Pak, yang Bapak hari ini Oh, yang saya kasih share ini? ke kita, iya. Oh, bisa saja. Nggak masalah. Oh, ya, Berarti baik. ini saya share ke kalian ya. Iya, Pak, minta Ya. tolong di-upload di Google Ya. Classroom. pokoknya pembahasan yang malam ini tolong dibantu di-upload di portal ya, Pak. Oke. Buat Terima kasih, diulang-ulang Pak. lagi, soalnya saya juga lagi di jalan nih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini Yang soalnya penting saya juga di jalan sambil nyupir. hati-hati nyupir, Pak. Itu Iya. di jalan. Makasih ya, Pak. Asal jangan masuk nanti ke tempat yang lain-lain kalau bawa mobil. Modus itu, Pak. Oke lah ya. Nah, jadi ini nggak apa-apa ya, sambil anak saya sambil mau tidur, jadi agak berisik dikit, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Jadi nanti ini saya share kemana ya kalau PPT ini? Di-upload di Google Classroom, Pak. Google Classroom-nya di sebelah. Oh, yang ada video conference ini aja. Iya, yang ada Ya. video Pak, conference. di situ juga, Pak. Oke, bisa melihat situ ya. Di posting bisa, Pak, nanti kita bisa download dari situ. Oke, nanti saya posting. Nanti ya. Elizabeth bisa juga lihat ya di Classroom ya, Elizabeth ya. Iya, siap, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Itulah, jadi suaranya kedengaran nih. Yang kedengaran di Faisal. Lalu ini Yosua kemana nih, nggak ada suaranya? Lagi kerja kali ya. Demi kerja Pak, maaf ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Sip. Nah, jadi ini saya lanjut ke, saya sambil melihat ini ya, batasan UAS-nya. Nah, sebentar, ini parametrik sudah, uji Spareman sudah, pengecatan. Oke, yang main width-nya ya, main width-nya itu ada di bawah nanti, nggak apa-apa. Nanti akan kelihatan di bawah di PPT ini. Oke ya. Nah, kemudian ini apa namanya? Ya, jadi caranya gini ya. Nanti ini saya kasih kalian, tentu ikutin aja tatanan ininya ya, langkah-langkah ini supaya tidak bingung. Cuman hati-hati nanti ya. Ya, ini 1% ini yang satu arah ini ya, jangan bukan dua arah ya. Kalau dia dua arah nanti kelihatan alfa per 2 ya. Tapi kalau di soal biasanya kalau tidak ada, ini kan tidak ada disebutin ya dua arah, berarti ini satu arah ya. Berarti satu arah ya. Ya, satu arah. Nah, kemudian ini RHO-nya 0,81 sehingga nanti Z hitungnya kita hitung pakai cara seperti ini ya. Jadi 0,81 dibagi 1 per akar 10 kurang 1 gitu ya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan 2,5. Kalau nggak yakin angkanya 2,5 maka dicek aja ya. Cek pakai kalkulator. Ini apakah benar 2,5. Siapa tahu ini salah hitung nih ya. Oke. Akar 9 nih ya. 1 per akar 9. Ya, kayaknya benar lah ya. 2,5 ya. Nah ini nanti aplikasi ini bisa kalian ikutin aja ya. Jadi tatanan ini ya, ini bentukan datanya, masukin ke sini. Kemudian klik ini, klik analisis
ya. Analisis, nanti kalau diklik analisis dia scroll down-nya begini ke bawahnya. Jadi ada report, ada descriptive, ada custom table. Nah, pilih yang correlate. Nah, habis correlate terus klik bivariate gitu. Kenapa bivariate? Karena ada dua nih variabelnya. Ya, B. Jadi kedisiplinan sama kinerja gitu ya. Nah, kedisiplinan dengan kinerja. Nah, kemudian dari situ akan muncul kolom ini setelah diklik bivariate. Nah, muncullah ini ya, kedisiplinan sama kinerja. Nah, ini baru klik Pearson, kemudian klik to tail, kemudian flag significant correlation. Ya, jadi ini ikutin aja ini, akan nanti muncul seperti ini ya. Nah, ini pindah ke sini karena dia ada ini klik kedisiplinan baru masukin ini tanda panah ini, nanti muncul di sini kedisiplinan, terus nanti kursornya pindah ke sini, klik ini maka nanti pindah ke sini, makanya ini nanti ada kedisiplinan sama ada kinerja. Nah, baru setelah masuk jangan lupa klik Spearman ya, Spearman baru di detail, baru dia flag significant correlation, baru klik OK. Nah, baru muncul nilai ini. Nah, maka nilainya adalah koefisien korelasinya untuk kinerjanya itu 0, ya. Ini yang hati-hati ya. 0,01 ya. Maka dia 0,808 atau 0,81 ya. Dibulatkan ya. Ini dibulatkan menjadi 0,81. Ya, artinya dikategorikan kuat ya. Dikategorikan kuat pada tabel interpretasi data korelasi rank Spearman. Nah, untuk uji signifikan itu bisa kita lihat dari yang 0,05 tadi ya, bahwa dapat disimpulkan dengan menolak H0. Ya, jadi terima HA-nya terdapat korelasi antara variabel dan kedisiplinan. Ya. Nah, kalau dia lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan dengan tolak HA, yaitu tidak terdapat. Coba kita cek. Ini 0,005. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Berarti lebih kecil, ya. Nah, kalau lebih kecil berarti pilihlah yang ini, ya. Jadi dia ini, ya, lebih kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa dia menolak H0, yaitu terdapat korelasi. Tadi kan H0 kita adalah tidak terdapat korelasi kan? Nah, karena dia ditolak maka terdapat. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini muncul lagi nih latihan-latihan. Atau lebih bagus latihan dulu, kalian coba ini pakai cara yang tadi ini. Ini langkah-langkah ini. Pakai Spearman boleh, pakai menghitung biasa juga boleh. Jadi dua-dua boleh dikerjakan. Pak, ya. Tapi antara kita ngitung manual dengan pakai SSPS ini hasilnya akan sama atau beda? Sama. Oh. Tadi kan sama kan, 0,81 kan? Ini sama nih, 0,81 kan? Yang kita hitung pakai manual tadi, hasilnya ternyata dia itu yang manual 0,495 kan? Nah, iya, ini kan adalah yang 0,005. Ya kan? Kalau kita kurangkan 5%, 50% dari ini kan 0,005 kan? Iya. Nah, ternyata sama kan yang kita dapatkan tadi? 0,005 karena dia 50%-nya kan gini kan. Nah, ini kan 50% nih, ya kan, setengahnya ini. Nah, ternyata yang ini 0,495 itu yang di sini kan, yang di yang di dalam. Nah, iya, ternyata yang di luar ini adalah yang ini. Nah, gitu kan. Nah, berarti benar bahwa signifikansinya itu adalah 0,005. Nah, ini yang kita dapatkan tadi.
0,005. Ini yang 2 til kan? Yang 2 tilnya itu 0,005. Nah, itu. Atau coba dulu yang pakai hitung biasa. Ya Pak, nggak harus Ya. mandatory kan ya Pak ya? Iya, nggak mandatori pakai SPSS. Nanti soalnya begini-begini aja. Jadi pakai ini, nilai koefisien korelasi, terus koefisien determinasi, kemudian uji signifikansi, pakai yang biasa, yang pakai cara yang di atas. Atau ini saya kirim saran dulu aja di. Iya Pak, boleh Pak. Saya kirim di mananya? Di sini bisa kali ya? Di upload di Google Classroom. Enggak, di Google Meet kita bisa kan? Google Meeting ini? Nggak bisa ya? Kamu bisa. Coba saya cek dulu ya. Ini Mungkin di kolom chat kali Pak. oh bisa ya di kolom chat ya. Kurang tahu juga sih. Oh iya ini enggak. Nggak Mungkin ada. kalau bisa di situ. Nggak ada share file. Oh di Oh sini nggak ada kali. ya. Ditambah nggak ada ya. Atau ada nomor WA biar saya kirim ke WA aja. Nanti temannya share ke yang lain. Atau Classroom aja ya. Iya di Pak, Google better Classroom boleh. aja. Classroom ya, Jadi sebentar ya. semua bisa langsung. Ya, saya masukin ke Conference 2 ya. Bentar ya. Conference 2. Ini. Oke, saya bukan. Materi ya. Materi. Topiknya di Conference 2. Sebentar. Saya cek dulu. Oke, materi Wilcoxon, kemudian uji Spearman, kemudian koefisien korelasi. Ya, saya upload. Oke. Ini tadi gimana ya? Sebentar. Ini. Oh di ini WhatsApp. Ya, saya sudah di. Ya, coba dicek dulu apakah sudah ada di itunya. Sudah Pak, sudah ada Pak. Sudah ada ya? Saya sudah buka. Oke. Nah, jadi Terima kasih ya. Pak. Jadi itu sebentar ya, saya cek dulu tadi ini. Nah, itu ya. Jadi mungkin nomor 1 dulu dicoba ya. Coba dulu nomor 1 masing-masing ya. Nanti biar kelihatan di mana kendalanya. Ya. Nah, terus presentasi, kalau ada yang mau presentasi tentu dapat nilai tambahan 10 kalau mau presentasi. Ya, tapi kalau enggak apa-apa. Ini free ya. Ini free aja, enggak dipaksakan untuk presentasi, tapi kalau mau boleh, tapi nambah
10. Silakan. Cukup 10 menit apa 15?
Pak, yang kita kerjakan yang nomor 1 kan ya, Pak? Iya, nomor 1 aja dulu ya. Nomor 1 dulu aja. Kalau dari hasil range-nya 0, tabelnya kita tetap ngitung pakai rumus yang selanjutnya, Pak. Hasilnya akan 0 semua. Oh gitu. Coba saya cek dulu ya. Jadi bentar ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Ya, ini yang saat itu sih, Pak, takutnya saya yang salah. Ya. Yang ini ya. Sudah muncul belum? Ya, sudah muncul. Nah, berapa tadi dapatnya? Koefisien korelasinya? Nilai koefisien korelasinya dapat berapa? Saat ini dapat berapa? Misalnya ini, pakai ini ya. Apa namanya? Koefisien korelasi yang eksperimen pakai ini ya. Berarti pakai tabel ini dulu kan? Iya, nah hasil tabel ininya 0, Pak. Kamu dapat 0 ini? Iya. Yang DI square-nya? Iya. Masa sih? Nih, Pak. Coba cek lagi deh. Karena kan diskuadratkan, nggak mungkin 0 semua lah. Totalnya 0 maksudnya. Jumlahnya. Yang ini kali 0. Ya, yang DI 0, terus yang DI Ya. kuadratnya juga 0. Waduh, masa sih? Coba cek dulu deh. Atau coba tampilkan di kerjaan kamu. Misalnya ya, saya share screen ya, Pak. Iya, coba. Biar kita cek sama-sama ya. Iya. Ya. Bentar. Sudah terlihat belum? Lagi jalan kali, lagi proses. Ya, lagi proses. Oke, coba dibesarin. Nah, kan nggak mungkin 0 ini. 1 tambah 4 aja udah 5 kan? 5 tambah 9, 14. Ini aja positif semua nih. Coba. Jangan sama nih. Oh iya, ada nih. Itu kan nilainya 114. Ya kan? Ya. Nah, coba lanjutkan. Baik, Pak. Saya stop share ya. Terima kasih, Pak. Ya. Maaf, saya yang salah kan. Gak apa-apa. Ya. Nanti ditentukan RHO-nya ya.
Gak ada yang mendapatkan hasilnya? Sebentar lagi, Pak. Oh, sebentar lagi. Oke, ditunggu ya. Tapi presentasi ya nanti ya, Sati ya. Biar dapat nilai 10.
Oke, untuk menghemat waktu, kalau yang sudah ada coba di-share dulu aja. Nanti bisa menyusul kita hitung sama-sama. Tadi Sakti sudah ya, sepertinya ya. Atau yang lain boleh? Kira-kira. Oke, sambil menunggu waktu aja ya supaya tidak terlalu lama. Ini saya langsung ke bagian apa namanya ini untuk pengujian Spearman ya. Oh bukan, uji Mann-Whitney ya, Mann-Whitney-nya. Oke, saya share dulu aja ya. Oke. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, ini untuk menghemat aja. Yang sudah menghitung itu menjadi nilai tambah buat kalian ya, atau tambahan buat kalian sebagai modal ya. Jadi investasi supaya nanti pas ujiannya lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, jadi kalau di uji Mann-Whitney ini nanti di ujian juga ada. Ya, jadi nanti saya terangkan dulu aja konsep-konsepnya. Jadi sini adalah merupakan alternatif dari uji T ataupun uji Z ya, untuk dua sampel yang diambil dari populasi yang bebas ya, atau independen dan tidak berdistribusi normal. Nah, prosedur ujinya penetapan hipotesanya yaitu HO ya, atau H0 itu mu1-nya sama dengan mu2. Tapi dia H1-nya adalah mu1-nya tidak sama. Nah, kalau dia nanti HO-nya itu H mu1 sama dengan mu2, maka H1-nya mu1-nya lebih kecil dari mu2-nya, gitu ya. Nah, kemudian untuk HO-nya kalau dia mu1 sama dengan mu2, maka H1-nya mu1-nya lebih besar dari mu2. Kemudian kita menetapkan level signifikansinya adalah alfa. Nah, kemudian ada uji statistik, yaitu ukuran sampel 1, N1, kemudian sampel N2, kemudian gabungkan kedua sampel dan beri peringkat atau ranking dari data terkecil sampai terbesar. Jika ada peringkat atau ranking yang sama, peringkatnya diambil rata-rata. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Jika ada peringkatnya sama, maka peringkatnya diambil rata-rata. Nah, ini yang kita sudah lakukan. Ya, tapi dia dari yang terkecil sampai terbesar ya, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu ya. Nah, gabungan kedua sampel dan beri peringkat. Nah, kemudian nanti hitung jumlah peringkat sampel 1 dan sampel 2 dinotasikan dengan R1 dan R2 ya. Nah, ini sama kayak sum test itu ya. Jadi sama kayak sum test tadi, tapi ini lebih signifikasinya dia N1 atau N2-nya lebih kecil dari 20 ya, atau N1 N2-nya lebih besar dan sama dengan 20. Nah, untuk berdistribusi N1 N2 ya, atau UN1 N2, maka alfanya dilihat pada tabel Mann-Whitney-nya ya. Nah, untuk N1 lebih besar, kalau tadi kan lebih kecil ya, ini lebih kecil. Nah, kalau dia lebih besar dan sama dengan 20 ya, jumlah N-nya tadi, maka kita menggunakan rumus ini ya. Mu U N1 kali N2 rata-ratanya gitu ya, terus dibagi 2. Nah, ini nanti dimasukin ke sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, jadi itu adalah mu U-nya. Kemudian to-nya, to U-nya itu adalah N1 kali N2. Nah, jangan lupa akar ya. Akar dari N1 kali N2, kemudian dalam kurung N1 tambah N2 tambah 1, baru dibagi 12. Ya, jadi Z hitungnya adalah W, ya. W-nya itu dikurang mu U-nya dibagi to-nya yang tadi dari sini. Gitu ya.
Nah, jadi cara-caranya kita lihat aja di data ini. Nah, nanti ada yang disebut dengan daerah kritis. Ya, daerah kritis itu adalah untuk N1, kemudian kalau dia lebih kecil, N2-nya dari 20, kemudian N1, N2-nya lebih besar dan sama dengan, maka kita gunakan pakai cara ini. Ya, nanti dibaca aja. Ya, ini kan tadi sudah saya kirim ya. Nah, oke. Kemudian ini enggak ya, ini uji Wallis ini enggak ya. Oke. Jadi saya pikir itu, jadi uji apa namanya, uji Man-Whitney ini ya ternyata mirip dengan sum test tadi ya, sum test tadi dengan catatan ada yang harus kita ikuti prosedurnya yang ini, tapi hampir mirip. Jadi ada R1 dan R2 sama kayak yang materi di sebentar saya cek dulu ya di, nah ini ya, bukan, sebentar kayaknya di, nah ini ya, di sum ini ya hampir sama, jadi tetap menggunakan model-model ini ya, tapi ini kan tadi udah saya pilih yang kita ambil adalah yang sign testnya ya, sign testnya itu yang seperti ini ya. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kita pada saat nanti mengerjakan soal-soal di materi itu sendiri. Oke, nah ini materinya yang menjadi bahan yang penting untuk dikerjakan ya. Nah, mungkin saya mau share juga yang ini SPSS ini biar lebih jelas gitu ya. Jadi ini di materi kita, di modul kita ya, di SPSS itu ini ada kelihatan ya di layar ya. Nah, hampir sama ya, jadi sama, jadi kayak konsepnya itu kita menggunakan statistical package for social sciences, jadi dia namanya SPSS. Nah, bentuknya sama kayak Excel juga ya, jadi ada tabel namanya data view ya, nanti ada namanya variable view. Jadi nanti gambar di atas menampilkan pintunya, window-nya itu ya, data view, kemudian terdiri atas baris dan kolom. Kemudian nanti variable view itu ya, variable view itu adalah memuat baris dan kolom, kemudian identifikasi input dan data pada data view-nya. Jadi data view untuk data, variabelnya untuk baris dan kolom ya. Nah, kemudian nanti interpretasi ya, jadi namanya ada interpretasi hasil output SPSS ya, jadi dengan membandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi ya. Jadi pada saat kita belajar tadi udah sempat kita analisis di bagian ininya, signifikansinya. Nah, kalau dia 5%, kalau dia nanti pernyataan lain kalau dia lebih besar ya, jadi p-value-nya lebih besar atau sama dengan ini, maka tidak ditolak ya, atau diterima. Tapi kalau dia lebih kecil yang tadi kan, nah berarti dia handle-nya ditolak. Nah, ini yang tadi kan, kalau dia lebih kecil yang pada saat kita tadi menjelaskan dengan yang ini tadi ya, alfanya ya, p-value ini sebenarnya alfa dari hitungnya ya, yang dari dihitung tadi ya, dihitung itu lebih kecil dari yang tabelnya itu yang 0,05% kan. Nah, yang ini 5%, kalau dia lebih kecil maka dia ditolak ya. Nah, ada satu lagi kalau dia 1% ya, ini 1%. Kalau dia lebih kecil ya atau sama dengan, maka analisisnya menunjukkan hasil yang signifikan ya, dengan pernyataan lain HO-nya atau handle-nya ditolak. Nah, langkah-langkah yang lain di analisis regresi dan korelasi sederhana SPSS
Ya, kalau dia korelasi sederhana, maka menunya, klik menunya, kemudian pilih analyze, kemudian pilih correlate. Hampir sama dengan tadi ya, yang saya tampilkan. Nah, kemudian pilih correlate, setelah correlate pilih bivariate, karena ada dua variabel yang harus kita analisis. Nah, nanti kita hitung koefisien korelasinya, ya, atau correlation coefficient, pilih Pearson. Nah, baru test of signifikansinya untuk dua sisi, ya, karena kan tadi kita menggunakan ini untuk menghitung 50%-nya, ya, seperti itu ya. Nah, 50%-nya, kemudian pilih flag significant correlation dengan tanda untuk signifikansi 5%, 1%, ya. Kemudian ditampilkan pada output atau tidak. Tanda bintang ini, tanda ini ya, tanda di atas ini tingkat signifikansi 5%. Kalau dia dua tanda ini adalah 1%. Ya. Nah, kemudian klik OK sehingga nanti bisa kelihatan hasilnya. Nah, untuk analisis regresi, ya, ini regresi sederhana berarti rumusnya kan Y sama dengan, karena dia sederhana berarti variabel X-nya hanya satu kan, karena dia sederhana. Nah, Y-nya juga satu. Nah, jadi ada namanya variabel X, ya, variabel X itu adalah variabel dependent, 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 ya, ini dependent, kemudian Y itu adalah independent. Nah, ini independent, ya. Terbalik. X itu independent, maaf. Terbalik. Bentar ya. Oke. Nah, untuk X ini adalah independent, terbalik tadi ya. Kalau Y-nya adalah dependent. Dependent. Nah, ini ya. Jadi dia bergantung nih. Nilai Y-nya itu bergantung kepada X-nya. Sementara X-nya tidak bergantung ya. Jadi makanya disebut independent. Bebas ya, tidak bergantung. Nah, kemudian metodenya itu atau cara memasukkan seleksi variabel ya, maka kita bisa hitung dengan seperti enter gitu ya, kemudian stepwise remove backward ya. Ini ada di Classroom, bisa dibaca aja ya. Ini hanya menjelaskan saja saya ya. Kemudian pilih column option, kemudian statistik, kemudian confidence interval, kemudian OK. Ya. Nah, ini untuk regresi Y AX tambah B. Nah, kalau dia analisis regresi ganda, ya, nah hampir sama, analyze, kemudian correlate. Ini yang ganda begini ya, Y sama dengan A X1, jadi X-nya ada banyak ya, tambah B X2, gitu ya. Kemudian ditambah C X3, gitu ya. Jadi ada banyak. Ya. Nah, kemudian klik tanda lebih besar, kemudian controlling for, kemudian klik test of signifikansi, baru flag signifikansi correlation. Nah, ini di klik ini ya. Kemudian klik OK, kemudian OK. Nah, ya. Nah, contoh soal ini. Jadi ada 12 ya, data mengenai manajer pemasaran di salah satu produsen makanan ternama di Indonesia. Nah, dia untuk melihat pengaruh apakah biaya promosi ini terhadap total. Nah, kira-kira ini regresi sederhana atau ganda? Ada yang tahu? Apakah ini regresi sederhana atau berganda? Sederhana. Iya, sederhana ya. Berarti Y sama dengan AX tambah B. Gitu ya. Nah, yang mana Y-nya? Yang mana X-nya? Y-nya adalah? Total penjualannya. Total. Penjualan, X-nya biaya promosi. Betul sekali ya. Jadi sudah paham sepertinya kalian ya. Nah, jadi kalau untuk Y-nya itu adalah ya ini, promosi. Jangan salah ya. Kalau salah memasukkan nanti
persamaannya salah nanti ininya. Persamaan ini ya nanti akan pengaruh ya. Jadi hati-hati pada saat memasukkan X-nya di biaya promosi, kemudian masukkan Y-nya di total penjualan harus tepat ya. Nah, hati-hati menghitung jumlahnya. Jadi data ini yang di sebelah kiri ya. Jadi tahun itu adalah N. Ya, jadi N-nya langsung kalian identifikasikan, ternyata jumlahnya adalah 12. Nah, itu yang perlu dihitung nanti pada saat menghitung regresi sederhana. Nah, ya, signifikansinya 95%, maka mengolah data dengan menggunakan SPSS. Ya, ikutin aja caranya yang tadi yang di atas atau yang saya berikan di Classroom. Ya. Nah, buatlah persamaan regresi sederhana. Nah, ini saya lihat di tugas kalian itu rata-rata sudah ada hampir 80% yang mahir. Ya. Jadi yang sudah mahir itu saya lihat sudah ada yang paham menggunakan SPSS. Ya, sekitar 80% mahasiswa yang saya ajarkan hari ini. Jadi tidak diragukan lagi, sepertinya SPSS bukan hal yang baru, tapi dari mahasiswa yang saya lihat pada saat saya periksa tugas 2 mandiri 2 sudah bisa. Jadi pada saat menjawab dia menginfokan bahwa Pak, saya menjawab dengan menggunakan SPSS. Saya pikir nggak ada masalah ya, karena jawaban di SPSS dengan hitungan yang manual itu mendekati ya. Jadi meskipun angkanya nggak sama persis, tentu nilainya saya kasih nilai skor. Misalnya satu soal nilainya kalau nggak salah itu 25 misalnya gitu ya. Nah, jadi meskipun tidak tepat angkanya itu, tapi positif gitu ya, dengan menggunakan SPSS, maka saya kasih skor 22 lah gitu istilahnya, karena angkanya nggak tepat banget ya. Jadi nggak langsung saya kasih nilainya 0 meskipun nggak sama, nggak ya. Jadi tetap saya kasih nilainya 22. Nah, jelaskan bagaimana hubungan antara biaya promosi dengan total penjualan. Nah, jadi ini sebenarnya gampang karena dia dihitung dari hubungan itu bisa dihitung dari koefisien ya. Bisa dihitung dari koefisien variabelnya ya. Maaf ini ya karena pakai mouse saya. Nah, koefisien ya. Nah, kemudian berapa besar proporsinya dari total penjualan? Nah, yang dapat dijelaskan oleh biaya promosi. Jelaskan artinya. Yang persen tadi misalnya koefisiennya 20% misalnya. Berarti setiap kenaikan biaya promosi sebesar 20, maka setiap kenaikan biaya promosi 1%, maka kenaikan total penjualan meningkat sebesar 20%. Ini kalau dia koefisiennya 20%, gitu ya. Nah, kemudian ini juga sampai dia nanti intercept, ya. Kemudian dia nanti sampai kepada uji ANOVA ya, tapi nggak sampai sejauh ini nanti ya. Mungkin hanya sebagian saja. Ya, kemudian nanti di bagian K-nya seperti itu. Nah, ini udah ada hasilnya ya. Jadi dipelajari cara-cara ini ya supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, ini 90% ya yang tadi ya. 90% sehingga mendapatkan persamaan ini. Nah, ya. Oke. Saya pikir itu dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan karena sudah jam 9, takut nanti ada yang sudah kerja pulang nggak sempat pulang karena udah malam, atau ada yang masih di kantor? Sudah di rumah semua ya? Sudah Pak, sudah di rumah. Saya di rumah Pak. Alhamdulillah aman semua ya. Jadi sehat semua. Saya anggap semua sudah tercover. Nanti kalau mau ada lagi Zoom boleh silakan ya, atau Google Meet silakan diatur aja ya, Sati sebagai ketua kelas. Iya mau Pak, saya mau banget. Adain lagi ya Pak. Ya, nanti saya atur nanti supaya bisa lebih jelas.
Dan soal-soalnya mungkin nanti juga apa yang kita bahas malam ini, tidak di luar dari malam ini. Kalau boleh saran Pak, nanti ketika kita next forum lagi, kalau boleh spesifik pada saat pokok soal buat UAS kali ya Pak ya. Jadi kita Boleh. tuh punya ada bayangan, oh kayak gini gitu loh. Jadi jalurnya tuh kita bisa ada pengulangannya di materi itu aja gitu. Soalnya ini lumayan ngejelimet ya kalau misalnya nggak di apa sih? Nggak dilatih, terus juga nggak tarik benang merahnya kayak gitu-gitu sih. Betul. Ya, jadi benar sekali ya Faisal. Jadi memang harus tahu tempatnya di mana. Iya, betul. Teks-teksnya Ini supaya tadi saya coba soal yang kedua aja, Pak Sude ini agak bingung di sini nih. Iya. Ternyata harus ngerjain sendiri kan? Iya benar Pak, benar. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti pas kontennya nanti sesuai dengan kita bahasnya malam ini. Jangan khawatir. Pasti sama. Ya, mungkin. Oke Pak, kalau bisa mah weekend kali ya Pak ya. Jadi agak tenang ya, soalnya tadi agak kerja terus baru pulang rumah buka laptop lagi, ikut lagi. Silakan, tapi informasikan dulu ya ke manajemen ya supaya biar nanti Bu Sati akan bantu kali ya. Silakan. Kita ada 2 pertemuan tutor lagi di tanggal 10 Desember sama 13 Desember. Ini ya Mbak Sati ya. Ya tutornya statistik kan? Iya. Oh berarti tambah 1 jadi 3. Boleh, silakan. Nanti untuk tanggal 10 itu di hari Sabtu. Oke. Ya, pas tutor juga boleh kok Pak, pas tutor aja. Ya, tutor boleh. Nanti abis tutor kalau kurang paham lagi tambah tutor lagi. Nah iya itu begitu juga boleh kok Pak. Iya ya, jadi biarin statistik jangan sampai ada yang ngulang. Ya. Amin. Tapi saya lihat sejauh ini semuanya rata-rata lulus semua, saya lihat sejauh ini. Amin, makasih Pak. Yang saya yang kemarin UTS gimana Pak? Ya karena ada peraturan tidak boleh memberitahukan, tapi gambarannya saya nggak khawatir karena rata-rata bagus. Amin. Yes. Mudah-mudahan ini Pak ya berkah selalu ya Pak kalau ngasih nilai baik. Yang penting bisa dijawab dan nilainya bagus, saya lihat tidak ada yang. Yes. Makasih ya Pak ya. Makasih Pak. Matkul ini yang terbaik Pak. Ya, pokoknya sesuai dengan kapan kira-kira Pak di uploadnya? Apa itu? Oh, nilai UTS-nya. Lalu emang udah mau lulus sampai enggak? Udah lulus aja sih nggak lihat nilai. Iya, kan juga kepo lah. Kalau nggak salah terakhir tanggal 24. Tapi tadi aku mau masukin, tapi aku mau cek dulu. Tapi dari secara umum sih udah fix lah ya. Jadi tidak ada yang rendah, tapi ya bagus lah. Saya senang karena ditunggu Pak. Bagus semua. Saya lihat bagus semua, berarti udah paham gitu kan. Alhamdulillah. Makasih ya Pak ya. Tinggal UAS aja nih Pak. UAS tinggal buat menyempurnakan nilai kita yang ada sekarang. Amin. Ya, yang penting belajar dan semangat itu aja. Jujur ya Pak, saya malah semangatan statistik nih. Makanya pas sudah ada statistik langsung join karena emang nih salah satunya kan bobot SKS-nya juga lumayan gede kan, makanya 3 SKS 4. Ya. Oke. Jadi kan lumayan kan, maksudnya ya udah makanya kita gimana awalnya sih jujur kita nih kayaknya aduh ini gimana nih, wah kayaknya ngejelimet gitu. Pas udah kesini-sininya makin cinta nih sama statistik. Yang penting dikerjakan dan jangan jangan putus asa karena pasti ada kesempatan. Makasih ya Pak, sehat selalu. Makasih Pak, jaga kesehatan Pak, sehat-sehat teman-teman. Oke, jadi saya tutup ya. Selamat malam. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Sampai ketemu nanti ya Pak, Fitcon 1. Jangan lupa daftar tutor. Amin. Saya tutup ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam.